Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Pujiawati Lestari, mahasiswi dari STI Al-Musadadiyah Garut, dengan prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan NPM 19210016. Di sini saya akan memaparkan sebuah RPP yang telah saya buat, yaitu untuk sekolah MAN 1 Garut, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 semester genap dengan alokasi waktu 4 kali 40 menit dalam 1 kali pertemuan. Di sini saya membawa sebuah materi pokok, yaitu membangun budaya kritis melalui dakwah, dengan submaterinya mengkaji dan memahami Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kompetensi dasar terdapat di poin 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja, di sini ada alat dan media pembelajaran. Alatnya yaitu ada spidol dan papan tulis. Media pembelajaran ada worksheet atau lembar kerja siswa, dan lembar penilaian juga sebuah PPT. Selanjutnya ada sumber belajar. Yang pertama ada mushaf Al-Quran dan terjemahannya. Yang kedua ada buku paket Al-Quran Hadis kelas 12 MA Kemenag RI 2016, buku guru dan siswa. Langsung saja kita masuk ke indikator pencapaiannya. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu membaca dan menghafal ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah yang terdapat pada Quran Surat An-Nahl 125. Yang kedua ada mengartikan per kata ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah yang terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga ada menjelaskan kandungan ayat tentang strategi berdakwah seperti terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dan yang keempat ada menjelaskan kandungan ayat tentang 3 macam metode dalam berdakwah dan menerapkannya pada penyampaian dakwah yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal ayat tentang kewajiban berdakwah. Yang kedua, ada siswa mampu menerjemahkan ayat tentang kewajiban berdakwah. Yang ketiga, ada siswa menjelaskan ayat tentang kewajiban berdakwah. Dan yang keempat, ada siswa mampu menyampaikan dakwah singkat di depan. Selanjutnya, perencanaan pembelajarannya. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual dengan strategi student center learning, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugas. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Yang pertama, guru mengucapkan salam. Yang kedua, menyapa peserta didik. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru memimpin doa. Yang kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Di sini terdapat kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Untuk kegiatan literasinya, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menghafal, dan juga diberi tayangan dan bahan bacaan yang terkait materi Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang selanjutnya ada critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami mengenai pertanyaan, dan pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga ada collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang keempat ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu dan mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang terakhir ada creativity. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Langsung masuk ke kegiatan penutup dan penilaiannya. Yang pertama ada penutup, yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari materi yang dibahas. Yang kedua ada guru melakukan evaluasi pembelajaran.
Yang ketiga, membaca doa, dan terakhir mengucapkan salam. Untuk penilaiannya, yaitu terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Semangat belajar? Semangat, siap. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Ya, baik, kita lanjut saja ya. Untuk materi yang telah lampau kita bahas, kita lanjut ke materi dari bab 8, yaitu membangun budaya kritis melalui dakwah. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu dakwah? Iya, Sabrina? Menyampaikan, betul. Dakwah itu adalah menyampaikan. Ada yang tahu apa itu tujuan dari dakwah? Boleh, Rizky? Menyampaikan kebaikan. Iya, betul. Jadi, dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan. Di sana terdapat Quran surat An-Nahl ayat 125 ya. Udah dibuka PPT-nya? Udah ada ya? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ada yang berani membaca ayatnya? Boleh, Tika, silahkan. Bagus. Baik, di sini dijelaskan ya bahwasannya Tuhanmu hanyalah Tuhan yang tahu siapa yang mendapatkan jalan keburukan atau jalan tersesat, dan siapa yang mendapat jalan petunjuk, hanya Allah. Kita lanjut. Dalam penjelasan ayat Quran surat An-Nahl ayat 125, bahwasannya melakukan dakwah itu merupakan salah satu tugas para nabi dan rasul. Berdakwah itu sangat mulia ya, karena misi dakwah tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan dakwah adalah menebar kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan dan kerusakan di bumi ini. Tujuan dari pelaksanaan dakwah adalah terwujudnya semangat untuk mengamalkan nilai-nilai agama secara total di muka bumi ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kita yang melakukan dakwah menggunakan berbagai cara. Nah, di sini bahwasannya kan tadi dijelaskan ya, dakwah itu tujuannya terwujudnya semangat. Jadi kita itu akan mendapatkan semangat untuk mengamalkan nilai-nilai agama ya kalau berdakwah itu. Di sini terdapat ada 3 metode yang terbaik ya buat untuk yang suka berdakwah nih ya. Diperhatikan boleh. Yang pertama ada metode al-hikmah ya. Al-hikmah ini biasanya diartikan dengan bijaksana. Menurut para ahli tafsir, al-hikmah adalah pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Al-Quran dan As-Sunnah serta dalil-dalil yang kuat. Artinya bahwa seorang juru dakwah harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan dakwahnya, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil,
serta mampu melakukan istidlal dengan benar. Bahwasannya al-hikmah adalah al-hikmah itu bijaksana ya. Jadi bijaksana ini seorang pendakwah itu harus mengetahui apa? Mengetahui tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kita lanjut ke metode kedua, yaitu ada metode al-mau'idhah. Al-mau'idhah ini yaitu wejangan atau nasihat ya. Menurut beberapa ahli tafsir, yang dimaksud dengan al-mau'idhah di sini tidak hanya sekedar nasihat, tetapi nasihat atau wejangan yang mengandung unsur ancaman. Artinya bahwa seorang juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, meskipun yang disampaikan adalah sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikannya dengan cara yang halus, menarik, dan menyentuh hati lawan bicaranya. Jadi al-mau'idhah itu adalah wejangan dalam sebuah dakwah ya. Gini ya anak-anak, jadi ketika kita berdakwah, kita harus berani meskipun menyampaikan ayat-ayat ancaman dari Allah. Contohnya, ayat ancaman itu apa? Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina, ya betul. Wala taqrabuz zina, jadi tidak boleh mendekati. Tadi sudah dijelaskan ya, ada ayat ancaman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, sebagai pendakwah ya kita tetap harus berani menyampaikan ayat meskipun ancaman dari Allah ya. Lanjut ke metode ketiga, yaitu ada metode al-mujadalah. Al-mujadalah artinya bahwa seorang juru dakwah beradu argumentasi dengan lawan bicaranya, masing-masing menyampaikan pandangan hidupnya sesuai dengan dalil yang dimilikinya. Yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku dakwah adalah bahwa al-mujadalah ini merupakan salah satu bentuk dari al-jihad bi al-ilmi wa al-lisan ya, wa al-lisan. Maka harus dilakukan dengan cara yang baik, ungkapan yang halus, mengedepankan sopan santun, tidak menggunakan suara yang keras apalagi membentak. Karena yang terpenting diskusi dan dialog pada umumnya adalah kekuatan dalil dan argumentasi yang mudah dicerna dan diterima oleh pendengarnya. Jadi di metode ketiga ini, sebagai pendakwah ya, kita itu harus mempunyai pandangan sendiri tentang dalil yang akan kita sampaikan ya. Tapi kita harus mengedepankannya dengan sopan santun, tidak menggunakan suara yang keras, apalagi membentak ya. Di sini ada yang jago dakwah? Ada? Siapa? Oh, ketua kelas ya, Zidan. Iya. Bagus. Gimana dakwanya, membentak? Tidak ya. Jangan, karena di sini sudah dijelaskan bahwa metode dakwah yang benar itu tidak membentak ya, tapi dengan sopan santun. Anak-anak, tadi kan kita sudah bahas ya materi mengenai Quran surat An-Nahl ayat 125. Di sini coba Ibu mau ke siapa itu? Siska ya, Siska. Boleh bacakan Quran surat An-Nahl ayat 125. Boleh on cam? Bagus. Ya. Satu lagi ya kepada siapa itu? Boleh Reza. Boleh Reza? Artinya ya, arti dari surat An-Nahl ayat 125. Bagus. Sekarang boleh Lutfiana ya? Ya, Lutfiana boleh membacakan kosakata ya, kosakata dari ayat tadi. Ya, udung apa? Serulah atau panggilah, betul. Bil hikmah, dengan hikmah ya. Al-mau'idatul hasanah, nasihat yang baik, betul. Satu lagi ya Ibu ya. Satu lagi boleh Rizka dibaca ya kosakata ayat selanjutnya. Jarilhum, ya betul, debatlah mereka. Ahsan, betul. Dolar, ya tersesat. Baik, kita sudah membahas ya.
Tadi ada 3 metode dakwah yang telah kita pelajari. Kita simpulkan ya. Ya. Ada apa saja metodenya? Yang pertama ada bil hikmah. Ya, yang kedua, ada apa yang kedua? Ada al-mau'idah, dan yang terakhir mujadalah. Betul sekali. Kita simpulkan untuk materi hari ini bahwasannya kita harus berdakwah menggunakan 3 metode tersebut, yaitu kebijaksanaan, yang kedua terdapat nasihat atau wejangan, dan yang terakhir yaitu kita harus berani ya meskipun menyampaikan ayat ancaman dari Allah. Ya. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan selesai, kita tutup saja ya untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa minggu depan Ibu tugaskan untuk membuat sebuah teks dakwah ya, teks dakwah dari mulai pembukaan sampai penutup, dari mulai mukadimah ya sampai salam terakhir. Siap? Siap, bagus. Kalau begitu, terima kasih ya atas partisipasinya. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk minggu depan. Ya. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.